Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yaitu tentang peningkatan produktivitas usaha melalui motivasi kewirausahaan yang disusun oleh Siti Miftahul Jannah, Ade Ariana, dan Siti Mufliha yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ariandra Satria, SPDI MPD. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian motivasi, yang kedua produktivitas kerja, dan yang ketiga teori-teori motivasi. Satu, pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. 2. Motivasi eksternal, yaitu kebalikan dari motivasi internal. Motivasi eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitar, jenis dan sifat pekerjaan, kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja. 2. Faktor internal, yaitu harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, tanggung jawab, dan kepuasan kerja. Fungsi motivasi. 1. Mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga memotivasi melakukan perbuatan. 2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan suatu keinginan atau tujuan. 3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 2. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi, yaitu waktu, bahan, tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Menurut Siagian, ada 6 faktor. 1. Pendidikan, 2. Pelatihan, 3. Penilaian prestasi kerja, 4. Sistem imbalan, 5. Motivasi, 6. Kepuasan kerja. Pengukuran produktivitas kerja. 1. Kuantitas kerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar. 2. Kualitas kerja adalah suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 3. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. Adapun dengan adanya masukan dan keluaran yang mempengaruhi perbandingan produktivitas bisa diperbesar dengan melakukan beberapa cara, yaitu pertama, jumlah keluaran atau output. Dalam mencapai suatu meningkat dengan menggunakan sumber daya atau input yang sama. Kedua, jumlah keluaran atau output dalam mencapai tujuan sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya atau input yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, jumlah keluaran atau output dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya atau input yang relatif lebih kecil.
Jenis-jenis tingkat perhitungan produktivitas. Produktivitas parsial yaitu perbandingan output dengan salah satu input tertentu, misalnya dengan input pekerja. Produktivitas total faktor yaitu perbandingan output dengan sejumlah input yang berhubungan dengan pekerja dan modal. Produktivitas multifaktor yaitu perbandingan output terhadap lebih dari salah satu faktor input. 3. Teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog pada tahun 1943. Teori hierarki kebutuhan Maslow mampu menjelaskan motivasi orang melakukan kegiatan usaha. Maslow membagi tingkatan motivasi ke dalam hierarki kebutuhan dari kebutuhan yang rendah sampai yang berprioritas tinggi, di mana kebutuhan tersebut akan mendorong orang untuk melakukan kegiatan usaha. Teori David McClelland 1961. Seorang wirausaha melakukan kegiatan usaha didorong oleh kebutuhan untuk berprestasi, berhubungan dengan orang lain, dan untuk mendapatkan kekuasaan baik secara finansial maupun sosial. 1. Motif berprestasi. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong oleh keinginan mendapatkan prestasi dan pengakuan dari keluarga maupun masyarakat. 2. Motif berafiliasi. Orang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong oleh keinginan untuk berhubungan dengan orang lain secara sosial kemasyarakatan. 3. Motif kekuasaan. Orang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong oleh keinginan mendapatkan kekuasaan atas sumber daya yang ada. Psychological need motivasi. Seorang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fisiologi seperti makan, minum, kebutuhan hidup layak secara fisik dan mental. Security net motivasi. Melakukan kegiatan usaha, bisnis untuk memenuhi rasa aman sumber daya yang dimiliki seperti investasi, perumahan, asuransi, dan lain-lain. Social net motivasi. Melakukan kegiatan usaha, bisnis untuk memenuhi kebutuhan sosial, berhubungan dengan orang lain dalam satu komunitas. Esteem net motivasi. Melakukan kegiatan usaha, bisnis untuk memenuhi rasa kebanggaan, diakuinya potensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan bisnis. Self-actualization net motivasi. Melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kegiatan wirausaha untuk menghasilkan sesuatu yang diakui secara umum bahwa hasil kerjanya dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.